Selamat pagi kelas 5A. Selamat pagi juga kepada orang tua kami yang setia mendampingi anak-anak kita. Untuk kelas 5, hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia. Materi kita tentang 1. Mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. 2. Mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Yang ketiga, mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Keempat, menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Yang kelima, menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Itulah materi kita hari ini. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita. Nomor 1, mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Berikut cara-cara untuk mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Bacalah teks dengan seksama dari awal hingga akhir teks. Temukan kalimat utama atau gagasan pokok pada setiap paragraf. Tandai kata atau kalimat yang kamu anggap sebagai kata kunci. Agar tidak lupa, kamu harus mencatatnya dalam bentuk peta konsep atau diagram alir. Tidak seperti peta konsep yang ditulis bercabang. Diagram alir ditulis dalam bentuk skema berurutan. Ayo simaklah teks berikut. Macam-macam siklus air. Siklus air adalah pola sirkulasi air dalam ekosistem yang diawali dengan proses pemanasan permukaan bumi oleh sinar matahari yang mengakibatkan terjadinya penguapan hingga terjadi kondensasi uap air, yaitu proses perubahan uap air menjadi titik air. Jika uap air menjadi titik-titik air, maka hujan turun. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan tersebar, ada yang meresap ke dalam tanah, jatuh ke dedaunan, mengalir menuju laut melalui sungai atau mengumpul di danau, serta menguap lagi ke atmosfer. Siklus air dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu siklus air pendek, siklus air sedang, dan siklus air panjang. Siklus air pendek pada dasarnya tidak mengalami pergerakan angin yang berarti sehingga uap air yang terbentuk segera mendingin kemudian jatuh sebagai hujan di kawasan sekitar laut. Siklus sedang merupakan siklus yang biasa terjadi di Indonesia. Pada siklus ini hujan langsung jatuh di daratan. Siklus ini terjadi akibat adanya pergerakan angin yang membawa awan ke atas daratan. Awan yang terbentuk mengandung uap air lalu jatuh ke bumi sebagai hujan. Air hujan tersebut kemudian mengalir menuju sungai dan berakhir di laut. Siklus air panjang adalah siklus air yang biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau daerah yang beriklim subtropis. Siklus ini umumnya tidak menghasilkan hujan dalam bentuk air, melainkan gletser atau salju terlebih dahulu. Siklus air panjang adalah siklus air yang biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau daerah yang beriklim subtropis. Siklus ini umumnya tidak menghasilkan hujan dalam bentuk air, melainkan gletser atau salju terlebih dahulu. Air laut yang memanas akibat sinar matahari akan menguap menjadi uap air lalu mengalami proses sublimasi. Selanjutnya air mulai terbentuk awan-awan yang di dalamnya terkandung kristal es. Mulai dari proses tersebut, awan akan bergerak menuju daratan hingga mengalami presipitasi lalu turun menjadi salju. Salju yang terakumulasi akan berubah menjadi gletser.
Setelah gletser mencair akibat suhu udara, terbentuklah aliran sungai yang mengalir ke laut. Berikut contoh menuliskan urutan peristiwa dalam bentuk diagram alir. Macam-macam siklus air. Siklus air terjadi karena pemanasan bumi oleh siklus matahari, maka terjadi penguapan. Uap air didinginkan atau kondensasi hingga berbentuk titik-titik air dan jatuh. Terjadilah hujan atau presipitasi, mengalir ke laut dan mengalami pemanasan kembali. Siklus air pendek. Hujan turun di sekitar laut karena tidak ada pergerakan angin. Siklus air sedang. Hujan turun di daratan akibat adanya pergerakan angin yang membawa uap air ke daratan. Siklus air panjang. Siklus air yang tidak menghasilkan hujan dalam bentuk air, melainkan salju, dan biasanya terjadi di wilayah pegunungan atau daerah yang beriklim subtropis. Baik, sekarang kita masuk ke pelajaran yang kedua, mengidentifikasi peristiwa penting dalam teks non-fiksi dengan menjawab pertanyaan. Informasi penting dari sebuah teks banyak manfaatnya. Dengan mencatat, kita dapat dengan mudah mengingat peristiwa penting dari suatu teks. Setelah mencatat peristiwa juga dapat diketahui dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Sekarang kita masuk ke fungsi kata tanya. Apa? Menanyakan keadaan, perilaku, atau penjelas isi teks. Di mana menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung, lokasi yang akan dituju, serta tempat yang sedang digunakan dalam teks. Kapan? Menanyakan waktu terjadinya suatu keadaan atau peristiwa, jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian di dalam teks. Siapa? Menanyakan pelaku yang terkait atau turut serta dalam suatu peristiwa atau kejadian dalam teks. Mengapa? Menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi dalam teks. Bagaimana? Menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan satu hal dalam teks. Berapa? Menanyakan banyak jumlah atau satuan dan berupa angka. Ayo simaklah teks berikut ini. Peristiwa siklus air sering tidak disadari oleh manusia. Siklus air merupakan peristiwa sehari-hari yang menghasilkan air bersih untuk kehidupan manusia. Dalam kehidupannya, manusia membutuhkan air bersih untuk rumah tangga, pertanian, dan industri. Menurutmu, peristiwa apa yang terjadi pada teks tersebut? Apa yang dihasilkan dari peristiwa siklus air? Coba ceritakan. Baik, kita masuk sekarang ke materi ketiga, mendiskusikan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting dapat ditemukan dengan membaca teks secara saksama. Setelah itu kita dapat mencatatnya sehingga kita akan selalu mengingatnya. Cara mencatat peristiwa penting dari sebuah teks dapat dilakukan dengan cara membuat peta pikiran, tabel, menjawab pertanyaan, atau diagram alir. Ayo simaklah teks berikut. Puncak upacara adat Ngaben adalah proses pembakaran keseluruhan vihara bersama jasad. Proses Ngaben biasanya memerlukan waktu yang cukup lama. Bagi jasad yang masih memiliki kasta tinggi, ritual ini bisa dilakukan selama 3 hari. Namun untuk keluarga yang kastanya rendah, jasad harus dikubur terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan ngaben. Ayo sebutkan peristiwa penting berdasarkan teks tersebut. Kita sekarang masuk ke materi yang keempat, menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa penting yang akan menambah wawasanmu.
kamu dapat menghimpun peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peristiwa yang ada di dalam teks non-fiksi. Peristiwa penting yang telah kita himpun dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Berikut adalah contoh menghimpun peristiwa penting pada peta pikiran. Bentuk peta pikiran pada gambar merupakan diagram alir. Perhatikan cara membuat batik tulis. Membuat pola pada kain dengan menggunakan pensil. Melukis batik menggunakan malam atau cairan lilin dengan mengikuti pola yang telah dibuat. Menutupi dengan malam bagian-bagian yang akan tetap berwarna putih atau tidak berwarna. Menjemur kain yang telah selesai diberi warna. Menghilangkan malam dari kain tersebut dengan cara meletakkan kain di dalam air panas. Yang kelima, menjelaskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Kamu dapat memahami peristiwa penting dalam teks dengan cara membaca intensif. Jika kamu sudah mengetahui peristiwa penting dalam teks yang dibaca, sebaiknya peristiwa-peristiwa tersebut ditulis dalam bentuk catatan. Catatan tersebut dapat berupa peta pikiran atau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan terkait peristiwa dalam teks. Yang keenam, menuliskan peristiwa penting dalam teks non-fiksi. Peristiwa-peristiwa penting dalam teks non-fiksi juga dapat disampaikan secara lisan. Secara lisan, kamu dapat menyampaikan dengan cara yang sama seperti tertulis. Perbedaannya, kamu harus dapat menyampaikan peristiwa-peristiwa tersebut dengan bahasa yang jelas, sehingga pendengar dapat memahami informasinya yang disampaikan. Baik, demikianlah pelajaran kita hari ini. Kita punya tugas nomor 1, supaya mendapat informasi yang cepat dari sebuah teks, dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Nomor 2, bacalah teks dengan saksama. Aku terserang demam berdarah. Waktu itu, sepulang sekolah, badanku terasa panas. Kepalaku juga terasa pusing. Aku langsung merebahkan badanku di kamar tanpa berganti seragam, dan makan siangku, perutku terasa mual dan ingin muntah. Aku pikir ini hanya masuk angin biasa. Ternyata, sampai pagi hari badanku tetap panas dan pusing. Kepalaku tidak kunjung hilang. Kalimat dalam paragraf yang menyatakan latar waktu adalah titik-titik. Nomor 3, teks bacaan non-fiksi berisi tentang informasi dan peristiwa yang sifatnya titik-titik. Nomor 4, tuturan yang berisi tentang terjadinya suatu peristiwa disebut dengan titik-titik. Nomor 5, hutan adalah salah satu kawasan yang tumbuh alami, berisi ribuan jenis pohon dan beragam binatang. Hutan biasanya berada di daerah pinggiran kota dan berhawa sejuk. Gagasan pokok paragraf di atas yaitu titik-titik. Baik, kepada kelas 5A, demikianlah pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.